Boom, yo Mas Bro, balik lagi dengan saya Gilang Motovlog KW, motovlogger KW 100% asli Yogyakarta. Hehe. Oke bro sekalian, lama nggak jumpa ya. Oke, sekarang saya ini mau tes ride motor listrik Polytron Fox R. Mau tak buat nanjak ke Wonosari. Terus ini sekarang saya sangu baterai 97%. Tadi udah kepake 3% itu jalan 8,9 kilo dari rumah. Ini kondisi masih nunggu adik buat barengan biar bisa jaga-jaga kalau di jalan ada apa-apa. Oke, jadi kondisi masih standar kayak gini. Terus itu ada beban bakpia patuk sama kecap manis dan minyak di kardus. Itu kalau di total kurang lebih plus istri saya itu sekitar 180 kiloan. Oke, nanti lanjut aja ke pas nanjaknya aja di daerah Patuk sana. Oke, jadi biar teman-teman tahu kalau motor ini bisa nanjak atau enggak. Oke, itu aja, lanjut ke tanjakan Patuk. Oke teman-teman, jadi ini kita udah mulai perjalanan menuju naik ke Bukit Patuk Gunung Kidul. Jadi ini kondisi baterai tadi sekitar 97%, udah kepake sekitar 8% itu dari rumah saya menuju ke daerah Ketandan. Jadi untuk kondisi jalan sendiri ini cenderung mulus dan naik ya. Ini terus terang ini baru pertama kali saya naik ke Gunung Kidul menggunakan motor listrik Polytron Fox R. Ini dengan kondisi motor listrik itu standar ya. Mesin atau dinamo motor listrik itu masih standar. Mungkin yang saya ganti itu windshield, terus ganti spion biar nggak terlalu panjang. Kalau panjang itu nyampar tangga nih soalnya. Terus ini kondisi saya membawa beban barang ditambah penumpang itu kira-kira untuk bebannya itu sekitar 150 sampai 170 kiloan lah. 3 penumpang ditambah barang seperti itu. Ini sekarang saya masih menggunakan mode S karena belum mulai nanjak. Nanti kalau sekiranya nanjak, nanti seumpama nggak kuat, nanti saya pindah ke mode S seperti itu. Oh ya, ini mohon maaf sebelumnya karena posisi kamera ini kurang naik sedikit, jadi visual di depan cenderung nggak kelihatan ya. Ini malah lihatnya ke speedo, malah ke mumet saja nih naik ditonton. Oke, seperti itu. Terus harap maklum sih udah lama nggak ngevlog seperti itu. Oh, yang nanyain di mana bang motor Sonicnya? Motor Sonicnya ada di bengkelnya Saonone Motorsport. Itu baru menunggu ecunya rusak, belum jadi sampai sekarang. Oke teman-teman, ini udah hijau ya, kita udah mulai naik dari Piungan.
Ini kondisi saya masih menggunakan mode drive ya. Ini sekalian saya mantau di aplikasi Polytron EV buat mengetahui kondisi suhu controller, suhu BLDC, nanti buat jaga-jaga kalau overhead seperti itu. Enaknya ini bisa dipantau menggunakan aplikasi di Android maupun di iOS. Ini udah nanjak ya. Ini masih menggunakan mode D, ini lari 47 48. Santai lah jalannya. Soalnya baru pertama kali saya menggunakan motor listrik itu buat nanjak-nanjak seperti ini. Watuk malah. Terus ini enaknya pakai motor listrik Polytron itu atau menggunakan motor listrik itu dia lebih efisien, dalam artian efisien dalam berkendara, terus operasional dalam berkendara seperti itu. Ini kalau untuk pengecasan sendiri, ini kalau dari 0 dengan spesifikasi baterai kalau nggak salah itu 3,7 kilowatt baterainya. Terus kalau ngecas dari 0 itu kalau meteran listrik di rumah itu 900 watt itu 1 kWh nya itu sekitar 1.300-an rupiah lah. Itu kalau ngecas dari 0 itu tinggal dikali aja kapasitas baterai itu berapa. Jadi 1 kWh itu 1.300 sekian dikali baterai 3,7 kWh itu nanti ketemunya sekitar 4.000 sampai 5.000 rupiah untuk 1 kali cas, bisa menempuh jarak 130 km. Mantap jiwa pokoknya. Ini kalau berhasil naik ke Wonosari tanpa kendala itu sangat-sangat murah itu. Saya itu kalau pakai Aerox itu naik ke Wonosari full tank pakai Pertamax itu udah 50 ribuan untuk 1 kali pengisian. Dan kalau mau pulang lagi ke Jogja buat turun lagi itu butuh di fullin lagi. Jadi buat jarak jauh itu keluar bensin lumayan sih. Tapi ya enaknya kalau motor bensin itu kalau jalan atau kehabisan bensin kayak gitu kan masih bisa ngecer di pinggir jalan. Nah, kalau motor listrik itu nggak bisa sembarangan buat pengisian daya. Wah, ini ada truk Pertamina. Wah, kita mau nyelip dulu. Ini pakai mode S ya sekarang, tapi nggak full throttle, santai aja. Ternyata tadi pakai mode D kayaknya masih bisa. Nah, kita lanjut lagi ke pengisian tadi. Pengisian motor listrik Polytron ini dibutuhkan daya sebesar 840 watt minimal ya. Jadi kalau mau pasang baru itu minimal 900 watt seperti itu. Tapi terus terang kalau saya kemarin pasang baru 900 watt itu habis 1 jutaan lah. Itu awal-awal itu masih jeglek sih meterannya. Terus ini tak siasatin ganti kabel buat ngecasnya itu yang gede biar enggak panas. Oh ya, ini udah masuk ke daerah Bukit Bintang ya. Jalannya masih naik terus, ini belum ada turunan ini. Kebetulan di depan berhenti nih, buka tutup jalan ya, karena di Tugu Selamat Datang Gunung Kidul itu masih ada perbaikan jalan. Nah, ini masih antri nih untuk buka tutup jalannya. Nah, ini saya sekalian mantau di aplikasi buat ngecek kondisi suhu. Ini masih
normal ya, suhu controller, terus PLDC, terus baterai itu masih indikatornya masih hijau, berarti masih normal ya. Terus ini enaknya pakai motor listrik itu dia nggak ada getaran di mesin seperti motor-motor bensin atau motor metik. Jadi nggak ada gredek-gredek lah, saya wis rano gredek-gredek, guys, aman, wis nyaman. Cuma ya itu untuk uh, cara ngegasnya kita memang butuh adaptasi sedikit ya, karena walaupun ini udah terhitung gasnya itu nggak menghentak atau nggak jundil-jundil, tapi kita tetap harus adaptasi untuk cara ngegasnya. Apalagi kalau untuk motor Polytron ini gasnya itu supaya jalan itu dia agak dalam ngegasnya. Jadi kalau ngegas berapa persen ya, sekitar 5-10% itu motornya itu belum jalan. Dia harus dibutuhkan agak dalam untuk bisa jalan. Oh ya, ini udah mulai dibuka, kita ambil jalan kanan aja mumpung sepi, yang dari arah atas sudah nggak ada. Oke, ini tetap masih pakai mode D ya, kita jalan pelan dulu, antriannya juga lumayan banyak, tapi sayangnya di kamera itu nggak kelihatan. Nah ini Tugu Selamat Datang Gunung Kidul, ini kondisi jalannya udah mulai diaspal, tapi masih dilakukan prosedur buka tutup jalan. Nah ini di kanan tadi ada alat berat buat perataan. Nah ini kita mulai nanjak lagi, kita ambil kanan aja biar aman, nggak terlalu curam nanjaknya. Oke, kita masih pakai mode D, lari 29-30 km per jam ya, aman-aman jaya, mantap jiwa. Oke, dari sini nanti kita udah mulai dapat turunan ya, setelah perempatan Patok. Nanti kalau dapat jalan turunan itu nanti bakalan saya lorot gasnya biar nggak terlalu banyak buang energi. Lagian untuk motor listrik itu kalau dilepas gasnya itu dia engine brake-nya itu nggak kerasa, bahkan nggak ada. Jadi motor itu jalan terus aja, nggak ada engine brake malahan. Nah ini kita udah mulai jalan turun ya, ini udah nggak saya gas, ini udah dilepas, itu lari 43 km per jam. Kalau jalan turun ini di Polytron Fox Air ini dia ada fitur regeneratif brake ya, jadi dia bisa ngecas sewaktu turun, tapi regennya itu nggak terlalu kuat. Mungkin dia kalau turun itu bisa ngisi sekian persen, nggak banyak-banyak sih, tapi ya lumayan sih buat menghemat baterai supaya nggak terlalu boros. Nah ini turun ini mentok, ini lari 60 km per jam. Itu kalau digas lagi itu udah tenaganya itu udah di-cut. Jadi untuk mode drive itu bisa lari 60 km per jaman lah. Kalau gasnya dimentokin itu udah nggak bisa nambah lagi kecepatannya. Jadi kalau mau nyelip atau mau nanjak itu sekiranya tenaganya kurang atau dirasa butuh tenaga yang besar, nanti langsung pencet aja mode S, dijamin tarikannya jambak, tapi nggak jambak-jambak banget sih. Oke, ini terus enaknya lagi pakai motor listrik itu nggak ada suara,
suaranya nggak ada sama sekali. Nah ini kita udah sampai rumah ya, dengan kondisi baterai sisa 47%, untuk trip 54,2 km. Alhamdulillah udah sampai rumah. Terus mohon maaf untuk videonya tadi kepotong karena kondisi baterai action camnya tadi habis karena nggak saya cas full. Tapi overall untuk motor Polytron Fox R ini itu saya puas untuk nanjak di Wonosari Gunung Kidul. Jadi kesimpulannya motor ini bisa buat nanjak-nanjak seperti medan di Wonosari Gunung Kidul seperti itu teman-teman. Jadi gimana ini menurut teman-teman, nanti bisa di komen di kolom komentar seperti itu. Untuk video kali ini cukup sekian dan terima kasih.